wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa lagi di Tonight Show dan kita masuk lagi segmen MTV Musik televisi. Vincent Desta. Yo. Tapi kita seorang entertainer juga entrepreneur. Iya kan? Yes. Terima kasih Dan banyak. sangat sukses. Daniel Mananta. Wow. Thank you. Sembari duduk yuk. Oh iya, oke. Santai. Nil, lo kan kalau berarti total Lagi, dia ada ngobrol. Kan gue iringi. Oh iya. Lebih petikan gitarnya, petikan gitarnya. Oke. Lo dari mulai awal banget. Dari mulai awal banget sampai detik ini udah berapa tahun lo menjadi seorang Gue kasih vokal dikit, biar agak rame lah gitu. Gue kayak beneran mau nangis gitu jawabnya. Gue kayak bernostalgia abis. Lanjut Vincent. Iya. Berapa tahun? Jadi 2003 itu VJ Han 2003 itu awal karir gue banget, which is 16 tahun yang 16 lalu. tahun lalu. Bulan April gue terpilih sebagai pemenang di MTV VJ Yes, Han. Dan 2011 gue udah nggak jadi VJ lagi. Oke. Ya sejak saat itu ya jadi presenter aja. Maksudnya kayak Ya, host lah ya. hosting, nge-MC off air dari segala macam acara mungkin. Tapi ada satu yang paling berkesan justru belum lama ini. Dari sekian banyak acara yang pernah lo jadi MC-nya lah. Iya. 17 Agustusan ya? Iya. Iya. Itu adalah itu best. berkesan banget. Yes, itu mungkin Apa yang buat lo berkesan apa, Neil? gini ya, maksudnya kayak kalau misalnya gue setiap sebelum acara gue selalu berdoa dulu gitu. Mudah-mudahan biasanya kan kalau misalnya orang berdoa itu ya supaya acaranya lancar gitu dan lain-lain gitu. Kalau misalnya gue berdoa apapun yang gue ucapkan itu bisa memberikan sukacita kepada penonton dan juga kedamaian dan mungkin bisa encouraging people. Kalau misalnya mereka lagi stres, lagi mumet pikirannya, nonton jadi kayak entertain gitu kan. Pas kemarin pas di istana itu gue ngerasa kayak ini yang gue doain bukan cuma di salah satu stasiun televisi aja, tapi ini negara gitu, Indonesia gitu. Kayak impact-nya itu akan lebih besar lagi gitu. Gue mengentertain satu Indonesia pada saat itu juga. Gitu. Doanya menarik ya, doanya ya. Iya, doanya menarik ya. Doanya menarik. Kata-kata yang keluar itu bisa mengencourage ya. Jadi gue jujur seneng banget sih kalau misalnya ada orang datang ke gue abis itu Nil nggak tahu kenapa ya setiap kali gue ngeliat lo kayak gue selalu ngerasa Good seneng vibes. aja, good vibes aja gitu, bahagia aja gitu dan gue rasa ya itu dari sisi spiritualnya lah ya. Jadi yang keluar vibe-nya, auranya itu aura yang mungkin bisa memberikan ya itu sukacita itu. kepada Lebih orang. tegang mana? Pertama kali nge-MC atau kemarin di Istana Negara 17-an? Oke, nge-MC yang pertama kali banget seumur hidup gue nggak tegang actually, gue enjoy banget. Masih ingat kalau di mana waktu itu? Kenapa? Acara apa waktu itu? Acara ulang tahunnya Sweet Seventeen tetangga gue. Gretongan ya, gratis. Iya. That's why nggak tegang. Kalau dibayar tanggung jawab. Tapi kalau misalnya yang pas kemarin nge-MC di istana, apa ya? Ketegangannya emang pasti masih ya. Gue setiap nge-MC itu gue selalu deg-degan sih. Banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya mereka mikir kalau wah udahlah Daniel Nyantai, nge-MC udah pasti nyantai gitu kan. Tapi sebenarnya masih sering banget deg-degan. Masih ada tuh kayak butterflies in the tummies gitu yang kayak pengen muntah gitu misalnya. Tangan gue dingin, On air, keringat off air? dingin, on air off air gitu. Jadi pas Tapi lagi siapa sangka ya sekarang Daniel menjadi ya host ya nomor 2 di Indonesia gitu loh. Nomor satu siapa? Saya. Luar biasa, yes. Actually gue kemarin itu sempat ketemu sama Om Bob Tutupoli. Oke. Di acara MTV juga actually. Dia lagi mau nyanyi sama Mocha dulu karena featuring. Dan si Om Bob Tutupoli itu yang kayak lagi jalan bolak-balik di backstage gitu. Gue bilang, Om ini jadi presenter, jadi entertainer tuh udah berapa tahun ya? Kayaknya udah lebih dari 20, 30, 40 tahun gitu. Dan habis itu dia bilang, habis itu gue tanya gitu kan, Om kayaknya kok masih agak gugup gitu. Dan si Om Bob bilang kayak, iyalah kalau gugup itu normal, itu manusia banget. Karena apa? Kita pengen memberikan yang terbaik buat penonton. Oh, masih ada Jadi kita takut kalau kita salah, nanti kita jadi nggak memberikan yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu. Jadi kegugupan itu normal banget. Normal, wajar. Jadi sejak saat itu sih gue malah Berusaha untuk menggugupkan diri. exactly gitu, malah kayak kalau misalnya gue nggak gugup itu artinya gue nggak peduli sama acara ini kayak gitu kan. Jadi kayak Ini insight bagus buat gue juga yang kadang-kadang kalau nge-MC kalau gue kadang-kadang udahlah gitu. Dan ini juga
ada semacam fakta juga bahwa Daniel ini pernah sampai depresi dan bahkan sampai putus asa karena kehilangan suara. Ini sebenarnya gue tahu bahkan Omes duluan. Omes juga sempat Omes ternyata begitu dengar cerita Omes, itu Daniel udah pernah kejadian kayak di gitu. beberapa daerah juga ada beberapa yang kehilangan suara waktu pemilu Bukan kemarin. Pemilu. Itu salah laki. Udah. Salah laki aku. Lu sampai Gue dari awal gue syuting sama dia di MTV. Gue inget banget ya, kita pernah syuting MTV Weekend kalau nggak salah gitu ya. Bro, lo kayak ngebecandain sesuatu dan itu gue nggak berhenti ketawa, tau gak sih lo? Gue terhibur banget sama dia. Daniel lah. Serius. Daniel lah, udah. Gue ketawa sampai nangis men, saat itu men. Gila, dan gue yang kayak harus di-cut, habis itu retake lagi sampai 5 kali cut, gue inget Gue banget. aja kalau gue bercanda gue sampai nangis sendiri. Saking lucunya. Iya. Ini apa yang terjadi dengan pita suara? Ini pita suara dong. Pita suara tumbuh yang namanya nodio atau tumor jinak. Dan itu karena kalau misalnya kita gitu ya, Nggak pakai diafragma ya? mungkin lebih nggak ada pemanasan suara. Jadi kalau misalnya ada MC gede, acara gede gitu, kita yang langsung teriak, oh apa kabar Indonesia? Kayak gitu. Nah itu benar-benar kayak pita suara lu bergetarnya cukup kencang sehingga luka. Tapi kalau misalnya lu kayak tiap hari lu lakuin gitu terus, yang kalau misalnya kayak tangan lu luka, abis itu lu pukul-pukul terus, lama-lama ada daging numbuh kan. Daging numbuh itulah yang terjadi di pita suara gua. Jadi sehingga pita suaranya nggak bisa tutup rapat. Dan Sempat depresi waktu itu lo ya? yes, karena gua nggak tahu ya. Maksudnya dulu itu gue benar-benar kayak mendewakan banget, identitas gue sebagai seorang presenter. Gue mendewakan banget kerjaan gue, ketenaran gue. Jadi ketika itu hilang, gue kayak kehilangan identitas actually. Gue nggak tahu kalau misalnya mungkin di rumah good people juga pernah ngerasain ini atau enggak gitu. Mungkin ini cuma gue sendirian gitu ya. Tapi pasti ada. ketika lu kehilangan itu semua, ketika gue bilangnya ketika lu ngalamin breakdown, di situ pada saat yang sama lu ngalamin yang namanya spiritual awakening gitu. Jadi ketika ketenaran lo udah nggak bisa nyelamatin lagi, duit-duit yang udah lu kumpulin nggak bisa nyelamatin lagi, orang tua lo nggak bisa nyelamatin lo, temen-temen lo udah kayak mulai, wah gila nih orang nih kayaknya udah nggak kayak gue kenal dulu nih, udah mulai menghindar gitu, apalagi karena depresi, gue juga udah nggak mau ketemu orang lagi. Akhirnya gue cuma bisa berpegang sama satu, Tuhan gitu. That's when the spiritual awakening terjadi kayak gitu. That's in my lowest point, akhirnya disitulah gue ketemu the spiritual awakening yang gue bilang itu gitu. Itu lo rehat sampai berapa lama nih? Gue sempet kayak 5 bulan kali. Dan rehatnya itu bukan karena gue mengistirahatkan diri ya. Tapi emang karena gue gak bisa ngomong gitu. Jadi gue kayak gak bisa terima job. Ngomong begini masih bisa nggak? Ngomong ya akhirnya begini. Waduh, iya. Iya, literally kayak gitu. Jadi kayak, halo pemirsa. Gitu. Harus diangkat tumornya atau enggak? Akhirnya gue operasi gitu. Gue operasi dan ya itu dia tuh yang lebih depressing lagi. Setelah gue operasi, tumornya udah hilang gitu setelah gue operasi. Suaranya nggak balik-balik. Waduh. Itu yang bikin gue stres, man. Jadi kayak selama sebulan, dokternya bilang, udah suara kamu bakal balik lagi dalam sebulan. Sebulan gak balik-balik, men. Dan sampai 2 bulan gue tungguin gak balik-balik. Dan disitu lah gue bener-bener kayak... Oh itu titik justru depresnya sesudah operasi? Sesudah operasi. Wow, ya. Intens ya. Ini pembicaraan ini gak tau ya. Di Tonight Show ini kayaknya paling serius nih selama... Sorry banget. Suka gue nih membahas hal Gue ini. pengen ngelucu cuman jadi... Jangan. Ini acara serius ini emang. Nah, dalam waktu dekat Daniel juga punya project film ini, ini legenda Indonesia. Susi Susanti. Yes. Tenggelamkan. Bukan itu Susi Pujiastuti. Dan Daniel menjadi produser di film Susi Susanti ya. How come? So, 8 tahun yang lalu gue ketemu sama Susi Susanti dan itu di backstage dan habis itu dia ceritain tentang jalan hidup dia sedikit banget, brief banget. Sekarang gue ya biasalah presenter gitu kayak pasti nanya-nanya dan mulai ngorek-ngorek terus gitu kan. Nah, akhirnya gue nanya kayak gimana sih rasanya pas menangin Olimpiade kemarin itu. Dan dia bilang, well sebenarnya yang lebih lebih berkesan buat gue adalah di tahun 98 di Thomas Uber Cup gitu. Ada sesuatu yang lebih heboh lagi terjadi dan ketika dia ceritain ke gue apa yang terjadi, pengen bikin sebuah film yang tentang Susi Susanti, biarpun apapun yang terjadi atau bagaimana tidak sempurnanya negara kita pada saat itu, tetap aja Susi Susanti memilih untuk mencintai Indonesia. Kayak gitu sih.
Udah keluar tanggalnya ya 24 Oktober Oktober 2019 dan itu ya hampir lah ya bertepatan dengan Sumpah Pemuda di mana itu pas banget dengan cerita Susi Susanti ini bahwa yes satu tanah air, satu kebangsaan dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Ini gitu. termasuk film yang sangat ditunggu di 2019 ya. Laura Basuki keren banget sih dari foto-fotonya kayak. Iya. Gue dulu sanksi tapi lama-lama iya mirip juga lama-lama bisa John Wilco gitu. berperan sebagai Alan Budi Kusuma berarti. Gue enggak, gue di situ gue nggak main sama Lu nggak main, sekali. kenapa? Gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu suka main di film yang gue produserin. Kesannya kayak gue butuh job banget, sehingga gue ngeproduserin ini menarik nih. Ini menarik banget. film untuk gue main juga di situ. Oh iya gitu. menarik banget ini. Iya. Jadi gue sebisa mungkin kalau misalnya ada film yang gue produser aja. Atau gitu. main aja. Aktor aja. Ini kayak bahkan gitu. keluarganya juga diikutin loh, ada loh di film itu. Ini Iya. film Pretty Boys nanti, Ya. bagian gua akan gue edit. Gue nggak ada. Tuh jangan Iya, lupa cuma sekali pancingan Susi doang, ya. Susanti tanggal. 24 Oktober 2019. Ya, tapi sebelum itu 19 Septembernya ada Pretty Boys ya. 19 September. Oke, setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu selanjutnya, Firsa Besari. Tetap di Tonight Show.